Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi ulil mayami wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi islami bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru bertuan, tokoh-tokoh agama, serta tokoh masyarakat, Pak Kadis Dinas Syariah Islam Kabupaten Pidi, serta Mamandun, abang-abang, guru-guru adik-adik yang telah berhadir, juga kaum muslimin. Anak mungkin untuk sebutkan satu persatu, mudah-mudahan nilainya memandung dimuliakan Allah. Amin. Kitanya hadir pada tempat yang mulianya, malamnya mengadakan pengajian ataupun kajian agama. Tentu hadir pada tempat yang mulianya boleh tadabur bersama tujuan dan maksud. Karena malamnya pengajian anak tema, jadi temanya campur aduk. Jadi membagi heboh pembagian tema malamnya pertama tentang masalah pentingnya hadir majlis ilmu. Yang kedua tentang persoalan bulan Safar. Yang ketiga tentang persoalan bulan Maulid menjelang. Mudah-mudahan mengheboh temanya dapat terselesaikan dengan bantuan Allah dan hidayah kami. Kenapa penting menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban perorangan. Tidak ada jalan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun yang perempuan, daripada menuntut ilmu. Tidak ada jalan lepas. Mana tidak ada jalan lepas? Mana lepas tergelahara daripada menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban perorangan dan kewajiban secara kolektif dan kewajiban berjamaah, tapi kewajiban di atas perorangan. Dan hanya dispensasi dalam agama terhadap orang yang meninggalkan menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu yang hukumnya fardhu ain dalam rangka untuk mengasah amal ibadat yang wajib. Karena kebenaran Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Menyuruh negeri yang paling diumumkan Nabi memerintah dengan yang mencari ilmu, apalagi dalam kondisi yang anak payah menempuh perjalanan itu. Kitanya lebih di daerah yang penuh dengan orang berilmu, orang berilmu anak payah pada muda, nah di sekitar kita. Jadi anak alasan untuk meninggalkan untuk ilmu. Di zaman modern ini untuk ilmu mungkin lebih mudah dan media sosial. Memang yang inti daripada ilmu sama hasil kita tuntut melalui media sosial ataupun dah hadir langsung kepada majlis ilmu. Tapi keberkatan majlis antar lupa bedanya ikut dan media sosial. Karena negara Nabi dalam sebuah hadis al-ajru ala qadri nasab, ganjaran pahala itu menurut seukuran mana kepayahan. Semakin rumit, semakin sukar untuk menempuh sesuatu kebaikan, semakin besar pahalanya. Jadi al-ajru ala qadri nasab, ganjaran pahala menurut ukuran kepayahan. Seberapa ruwet, seberapa sulit pada tempuh untuk cari kebaikan, sejauhnya pula berupa pahala. Jadi inti daripada ilmu mungkin hasil melalui media sosial, dapat buat YouTube, dapat buat Instagram, dapat buat Facebook, media-media yang lain. Tapi pahala hadir majlis, keberkatan hadir majlis, pahala kesukaran dalam mencari ilmu
Maka karenanya berleh hadir kepada majlis ilmu karena ada ganjaran pahala yang berlipat di samping hanya sekedar mencari ilmu. Mula-mulanya utin tamu-tamu ni yang serba fitnah, tamu yang lehat, perkara yang bisa mendatangkan maksiat, perkara yang bisa mendatangkan dosa, maka alangkah satu keharusan bila kita hadir majlis ilmu dalam rangka untuk menutup potensi-potensi yang bisa menimbulkan ganjaran, bisa menimbulkan maksiat atau dosa. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi, huduru majlis ilmin afdalu min ibadati alfi rakaatin wa afdalu min iyadati alfi maridin wa afdalu min huduri alfi janazah. Menghadiri majlis ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Menghadiri majlis ilmu lebih utama daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Menghadiri majlis ilmu lebih utama daripada mengunjungi orang meninggal 1000 orang. Jadi niatannya pada ikut-ikut melalui media, mungkin pahalanya anak rupa. Paling merupa ilmu inti daripada ilmu yang disampaikan melalui media, mungkin terus ke daya. Tapi ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Nabi yang anak rupa guru yang ikut pengajian melalui media. Daripada anak sama sekali, alangkah baik ikut pengajian walau melalui media. Tapi andai hanya satu keodoran usahakan berhadir pada majlis, walau akhir di minggu 3 dan di bulan 3. Kemudian lain kualasan kemudian ikut dia. Nah, juga dalam sebuah hadis Nabi bahawa ulun penuntut ilmunya ditanggung rezeki dia Allah. Allah ditanggung rezeki ulun penuntut ilmu. Apa makna ditanggung rezeki? Dalam arti kata repeng bunyi-bunyi. Tapi makna ditanggung rezeki iaitu mempermudah jalan untuk mendapat rezeki. Kadang-kadang kita dalam hadis hanya tersadari perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan kepadanya pada tinggal itu. Terlalu berharap mendapatkan keuntungan, kebahagiaan di dunia, kadang-kadang kewajiban kita tinggalkan. Padahal ada pun satu kewajiban bagi contoh yang kita ini, inan datang keberkatan kepadanya. Inan Allah bermudah rezeki kepada dia. Maka salah satu jalan supaya Allah dijamin rezeki kepadanya melalui mencari ilmu. Dan mencari ilmunya sesuatu yang memang harus saja jalani. Karena dipegang Imam Subki, pintu terbesar masuk iblis untuk menggoda manusia adalah melalui kebodohan. Bahkan iblis dengan gampang menggoda Adam karena kebodohan. Maka jangan biarkan pintu itu terbuka lebar. Buku urung tanah ilmu, urung maling hanya goda di iblis atau di syaitan. Nah, malah makin maling manusia, makin maling syaitan yang bukan goda. Cuma juga Imam Subki, syaitan menggoda manusia dengan menggoda urung alim dengan cara musyarakah. Mana musyarakah membatasi dia curi-curi kesempatan. Bayar cari momen-momen tertentu untuk menggoda orang berilmu. Tapi biasanya dalam keadaan bodoh, dan dalam keadaan anak ilmu, dengan gampangnya syaitan menggoda. Maka mencari ilmu adalah salah satu cara untuk menutup pintu rapat-rapat supaya iblis atau syaitan tidak gampang menggoda kita. Kemudian ditanya yang aktif dalam serba dosa, dekat hal-hal yang menimbulkan dosa. Karena ditanya mana dari ilmu mana dalam keadaan dosa. Beda dengan urun jamun. Urun jamun kadang-kadang untuk pegat dosanya bingung. Ini dia nak bingung untuk pegat dosa. Belum nanggro kacaki karena ada media sosial. Dia urun awal untuk melakukan perbuatan dosa bingung. Susah. Ini yang nak keadaan lainnya menurut dari cerita-cerita lagi di negara Makkah, di negara Madinah. Nah lagi cerita menurut yang Yaqub tadi, sudah dia dari kamu susah untuk kubur dosa. Karena orangnya menjadi untuk anak moho dia relax, balik dia berkuburan dia ragu. Atau dia
paling murah ringan. Kadang-kadang ada tempat pindah hiburan, kita jalan ke laut. Itu dia kadang-kadang rindang yang termarah, ada tamata. Jadi tempat-tempat yang mendatangkan perbuatan dosa atau maksiat luar biasa le bab tempat dan bab ini. Jadi menyediakan gunung awal untuk berkubur masjid bingung. Ini apa? Untuk kubur ibadat bingung balik. Maka kerana lihat perbuatan atau potensi yang mendatangkan dosa kegiatan ini, maka alangkah bagus atau alangkah elok salah satu cara untuk menembus dosa adalah melalui mencari ilmu. Karena dijanji di Nabi dalam hadis, yastaghfiru li alim ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada makhluk di bumi dan di langit akan meminta ampun bagi orang lain. Kemudian dalam ayat lain, inna taliba ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr. Orang yang mencari ilmu akan diminta keampunan baginya oleh setiap makhluk sehingga ikan dalam laut. Berubah itu dalam laut bila dia ampun kepadanya yang minta ilmu. Kemudian dipegahnya salah seorang ulama yang bernama Maulid Al-Samarkandi, katanya yang hadir kepada majlis ilmu sekalipun tidak sanggup menghafal apa yang disampaikan oleh seorang alim mendapat 7 kemuliaan. Hadir pada tempat kulit nak 7 kemuliaan kalau ada nyawa anak kulit pula. Jadi ni kau pada ulama anak boleh lah. No dia belum yang saya ulang. Yang tetap merupakan 7 kemuliaan. Yang pertama juga ada Maulid Al-Samarkandi tanya dengan hadir pada majlis ilmu tak mendapat keutamaan muta'allim. Lalu kiranya ulun menuntut ilmu. Yang kedua, selama dadu dari ilmu gedanya tertahan daripada dosa. Karena bukan majlis ilmu namanya, menyo dalam majlisnya disampaikan perbuatan yang berdosa, dilakukan perbuatan yang berdosa. Berarti selama hadir pada majlis ilmu, hanya tertahan daripada dosa. Kemudian ketika dadu tadi ilmu, ketika rahmat, gedanya akan mendapat rahmat tersebut dengan sebab keberkatan ilmu. Kemudian selama kita dengar ilmu yang disampaikan oleh guru, Allah bertulis kebaikan itu yang kita dengar, Kemudian para malaikat menaung, malaikat mengelilingi kita yang menuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Apa makna malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayap? Dijelaskan oleh para ulama makna menaungi dan malaikat bila ampun. Nah yang juga makna menaungi malaikat bila rahmat kepada malaikat bila berkat kepada. Karena orangnya berkat keberkatan yang ada. Malah sebagian ulama menggambarkan keberkatannya al-barakatu jundun khafiyun min junudillah. Keberkatan itu laksana tentara rahasia daripada tentara Allah yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendak. Jadi keberkatannya hanya beri kepada kaum. Keberkatan hanya beri ke orang yang Allah kehendak. Dengan keberkatan katanya bertambah dalam kebaikan dan katanya merasa cukup yang Allah berikan. Keberkatan bukan dengan umur yang panjang, tapi keberkatan dengan umur yang selalu digunakan kepada taat kepada Allah. Keberkatan bukan tanah yang subur, tapi keberkatan dengan lagi contoh danau Makkah. Makkah hanya subur danau, tapi benaun mandung seluruh penjuru dunia mendatangi Makkah. Soraku Makkah yang danau berkah. Jadi berkatkan dengan kesuburan, berkatkan dengan sehat. Nabi Ayub sakit hampir wafat, tapi sakit Nabi Ayub sakit yang berkah. Karena dengan sebab sakit Nabi Ayub semakin dekat dengan Allah. Jadi keberkatan dalam rantai sehat, keberkatan dalam rantai kaya, keberkatan dalam rantai bersyukur. Maka keberkatannya adalah pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapa yang berkehendak oleh Allah. Maka kita harus cari penyebab-penyebab berkat itu. Termasuk silaturahmi, penyebab berkat itu. Hadir majlis ilmu termasuk penyebab berkat itu. Yang adanya adalah yang kadang-kadang kita kata abaikan. Jadi kami cara rezeki sudah ada penyebab untuk mudah rezeki anda kerjakan. Hal yang kita kami cara pada penyebab
mungkin kekeliruan yang selamanya tak sering kita lakukan. Kemudian yang keenam, keutamaan ulun yang hadir majlis ilmu sekalipun tidak menghafal apa yang disampaikan, ketika keluar dari rumah turun rahmat kepada mereka mulai dan terbit dari rumah dengan niat untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketujuh, setiap langkah yang tagrah Allah ditulis sebagai tebusan bagi dosa. Ditulis langkah yang tagrahnya untuk meninggikan derajat dirinya dan untuk menambah kebaikan. Niat yang terbit dari rumah kayak untuk ilmu merumput pahala jihad sehingga dah kembali ke rumah. Nyuruh jamu untuk merumput pahala jihad mungkin kayak yang umrah. Turun jamu umrah nak dapat lagi itu, kita baca dalam sejarah payah juga ada ratusan kilo. Lagi contoh badan dah 200 kilo dari Madinah. Paling tahu ukur kita 7 kilo. Dia turun jamu umrahnya dan tinggal kampung yang umrah. Bidangnya dah hadir majlis ilmu ini, lebih ganjaran pahala Allah sama lagi sama jihad. Maknanya sunnah janji yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis tadi, han citatin puturun, han citatin kubur, tapi hanya jalan ni. Jadi kesimpulan ini, tuntut ilmunya adalah salah satu cara untuk melipat ganjaran pahala bagi kita yang hidup di akhir zaman. Di banjara dalam bahasa Aceh mungkin kami cara amalan baik dan kubur, tapi ganjaran pahala dulu. Maka karenanya butuh ilmu, ada mugure, dadanya mbak gure atau dia ikut untuk tadi kubur dan amalan yang ada kubur anak tapi pahala berlipat ganda. Karena dia dengan amal lagi umat awal yang tangguh. Umat awal diberi oleh Allah banyak. Kayak kaum Nabi Nuh tu dikul-kul. Umat Muhammad antara 60 sampai 70 berada dalam itu. Maka salah satu keistimewaan umat Muhammad, Allah beri ganjaran pahala berlipat ganda. Sehingga dengan niat sekalipun tanpa sempat beramal mendapat pahala 1. Bila sempat beramal mendapat 10. Malah ada yang digandakan sampai 700. Amalan umat Muhammad yang digandakan sampai 700. Amalan umat awal tak tahu kepada Allah. Yang diminta mana galah. Bedanya umat Muhammad mendani mendam akan mendapat ganjaran pahala. Allah nak kata hadis, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Para ulama berbeza tafsir makna niat orang beriman lebih bagus daripada amalnya. Dan sebagian ulama bermakna niat orang beriman lebih bagus daripada amal orang kafir. Dan sebagian ulama benar tafsir. Khairun min amalik kembali zamir bukan kepada mukmin tapi kepada orang kafir. Orang kafir ada kayak kubur dan ibadah oleh Allah karena anak iman dan dada. Orang mukmin mengingat mendam tanpa kebaikan. Ada sebagian ulama bertafsir makna ni orang mukmin lebih daripada amal. Punya amal berpotensi menimbulkan riya. Punya niat tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri yang menyampaikannya. Dan niat dalam hati kebaikan. Itu pun itu. Ni hana dah berapa? Bagus. Yang makna niatul mukmin khairun min amali. Karena ketika beramal selesai maka hanya lima niat walau dah pupus selama niatnya terus menerus tapi mendapat ganjaran pahala. Itu rohnya niat sejak tadi Makkah. Selama kalau turun Makkah tapi kalau niatnya dalam hati roh mendapat pahala. Tapi amal ketika ada beramal sunat 2 rakaat selesai tapi niat terus menerus. Yang mana dia Nabi Nuh niatul mukmin khairun min amali. Maka salah satu keistimewaan umat Muhammad ganjar pahala dalam beramal dalam amalan kebaikan. Umat awal ibadat kita harus pada tempat khusus. Umat Nasrani dan umat Yahudi ibadat bukan pada tempat ibadat itu hantar. Tapi umat Muhammad ada tu masjid ibadat dengan sembahyang
kunci tempat ni yang umat awal. Umat awal yang bertaubat, nak sah taubat harus bunuh diri. Sehingga dia Bani Israel dijumlah anak demam untuk berterima taubat kerana di pohon anak suami di pohon kebetulan wanita menjawab. Di kebetulan wanita mana dewi dah keluarga dan wanita urusi tak yang umat awal untuk berterima taubat umat awal harus melalui mati. Umat Muhammad memperadakan dengan sekedar penyesalan atau batu an-nada, taubat penyesalan. Ini adalah tabung daripada keistimewaan umat Muhammad berbanding dengan umat awal. Juga persoalan zakat harta yang umat awal 25%, rubuh seperempat 25%. Artinya dalam keuntungan berjuta 25 juta daripada itu. Umat Muhammad cuma 2,5%. Jadi jauh dah beda. Umat awal 25%, umat Muhammad 2,5%. Yang baru lebih keistimewaan di Allah itu umat Muhammad berlipat ganda ganjaran pahala berbeza dengan umat awal. Dinikmati karena umat awal fisik lebih kuat, umur lebih panjang. Umat Muhammad fisik demam, umur lebih panjang. Maka Allah berganjar pahala berlipat ganda. Maka karenanya hikmat yang Allah beri kita harus dah ikhtiar, dah usahakan, dah cari amalan-amalan yang pakai pun hanya tadhih tapi mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Karena kita ilmunya kurangnya baik dah anggap perkara yang sepele. Karena orang di luar Islam di pelancur komunitas umat Islam, peradaban umat Islam melalui dikembangkan isu-isu yang dari isunya kadang-kadang umat Islam jauh daripada menuntut ilmu. Karena anjing dah harap kira suami yang akan mampu mengirim isteri ke surga bila suami tersebut tidak memiliki ilmu. Jangan berharap seorang isteri yang mampu menjadi seorang ibu mendidik anak-anaknya yang menghantarkan orang tua ke surga bila isteri tersebut tidak punya ilmu. Jangan harap anak yang saleh yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal bila anak tersebut tidak dididik dengan ilmu agama. Jadi kadang-kadang tanya orangnya harapan berlalu raya kepada anak anak dia tak pukul ke rohana saya ajuk bak ilmu agama bak buku yang dididik anak yang nak rakyat tak harap itu dan yang salah orangnya tanya terpengaruh menisu masa depan jaminan masa depan tanya terpengaruh dengan yang dikembangkan oleh urun kafir masa depan diartikan masa depan yang dalam batasan 60 sampai 70. Bukan masa depannya yang umur 70 sampai 80. Bukankah masa depan yang paling panjang yaitu di alam barzakh? Bukankah masa depan yang paling panjang di mahsyar 52.000 tahun? Bukankah masa depan yang paling panjang di akhirat manakala ke neraka ataupun ke surga? Yang masa depan yang dikirim Rasul oleh Allah tujuan untuk mempersiap diri ke masa depannya. Jadi jangan baik tak fokus, baik terpengaruh dan belenggu dengan pemikiran orang barat seakan-akan masa depan yang hanya dalam batasan usia 60 sampai 70 tahun. Orangnya ada urusi terpengaruh dengan masa depan yang dikembangkan isunya di 70 tahun. Seakan-akan jaminan masa depan hanya ibadat usia 70. Lain umur 25, umur 20, umur 17, lain di sekolah SMA kata persiap masa depan untuk masa depan yang terbatas di umur 80. Untuk masa depan yang terbatas di umur 70. Dua tengok masa depan yang Allah berkirim Rasul untuk umat untuk mempersiap masa depan yang cukup. Yaitu 52 pun dibilang pada mazhab di alam barzakh sampai kiamatnya, yang di akhirat itu buku hidayah tamam dalam surga ataupun dalam neraka. Bahkan hanya masa depan yang dipersiapkan dan masa depan yang sesaat. Masa depan yang kurangnya dirisaukan oleh surah Al-Isyiq, masa depan yang sesaat. Masa depan yang hanya ilmu 70 ada betul dan 60 enggak ada lagi meninggal. Baik masa depan yang padanya dah bersiap dengan masa depan yang cukup lama. Maka orangnya nak ada cara diperusak
urung Islam di urung barat. Pertama, diperusak melalui keluarga. Diperusak urung Islam melalui keluarga dengan cara dihembus isu gender. Yang isu gender, isu produk urung barat untuk dipengaruhi ururina muslimah supaya hanale urung yang duduk di rumah untuk menjaga dan mendidik anak, tapi ingin menyayangi kaum lelaki. Seakan-akan yang duduk di rumah menjaga anak dan mendidik anak, seakan-akan lagi umpama babu, seakan-akan anak berharga lagi ibarat pembantu. Maka dihembus isu-isunya supaya orang berlomba-lomba mencari kerja, berlomba-lomba untuk berkarya, berlomba-lomba supaya keluar rumah untuk menyayangi kaum lelaki. Yang melalui isu gender salah satu cara untuk dihancurkan keluarga Islam. Padahal juga oleh ulama al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka dalam agama dipersiapkan calon darah baru yang baik akhlak, baik agama, karena mereka akan menjadi sekolah pertama bagi anak. Al-ummu madrasatun tidak a'datta sya'ban taibal a'rab, kata pensyairan Arab. Ibu adalah tempat pendidikan yang jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekerti. Ingin mendapat sebuah masyarakat atau komunitas yang baik budi pekertinya, persiapkan dulu calon ibu yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi urutnya takkanlah kehidupan di kota. Karena kehidupan di kota, suami pun bekerja, isteri pun bekerja, kadang-kadang anak lebih terikat dengan pembantu. Dia kadang-kadang lagi di kota besar, lagi di Jakarta, Pantai Mudi, anak kadang-kadang dia sakit karena pembantu kayu. Ternyata anak lebih terikat dengan pembantu ketimbang dengan urut sidra. Karena urut sidra wanita kali sering di luar rumah, malah di luar rumah, kadang-kadang di luar kota. Polisi agak kadang-kadang kerja di Sulawesi, Kalimantan, polisi Minang kadang kerja di Batam. Jarak antara kota yang jauh hanya tinggal hanya pembantu. Yang pembantunya nak agama, kaki dididik agama. Yang pembantunya nak agama, buku yang akan jadi generasi ke depan. Maka kadang-kadang menyodor dari generasi dalam pemimpin-pemimpin masa depan. Orangnya yang cukup dah sayang generasi muda, dia lalu menggil. Dia tak luar biasa dan di luar internet, di luar TV, memandu lalu game online, game punya mobile legend, legend mobile, campur itu. Jadi buku akan lahir pemimpin-pemimpin itu dari generasi game. Yang dah sayangkan. Padahal dalam satu hadis Nabi juga adibu auladakum ala salasi misalin, ajarilah anak kalian 3 perkara. Pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kurangnya adanya kata abaikan. Kata abaikan karena dikitanya urusi hanya memboleh tujuan dia. Seakan-akan yang boleh apa kewajiban. Tak biarkan anak-anaknya lalai. Tak biarkan anak-anaknya lebih ngefan atau lebih cinta, lebih tertarik kepada hal-hal yang kena berbau agama. Lebih tertarik kepada uru-uru yang pasal. Lebih tertarik kepada tingkah hidup. Dan tanamkan bahan untuk cinta kepada Nabi. Padahal perintah Nabi yang Nabi dua uladakum ala salasi misalin. Perkara. Pertama, cinta kepada Nabi dan keluarganya dan mengajari Al-Quran. Katalah ulama-ulama saleh, nasrasirah ulama daripada Zuri Rasul, dipegang di beliau, kami tidak akan memilih hidup di dunia kecuali karena 3 perkara. Yang pertama, lita'limi auladina, untuk mengajari anak-anak kami. Yang kedua, untuk qiyamul lail, beribadat di waktu malam. Yang ketiga, lida'watin ila Allah, mengajak masyarakat kepada agama Allah. Jadi dua perkara yang membuat burungnya senang hidup dalam dunia. Mihana dua perkara yang tadi mati. Jadi tiba dikatakan ulama-ulama saleh dijadikan tujuan hidup burungnya, yaitu salah satu untuk mendidik anak. Kitanya tujuan hidupnya kata kok
Kelih untuk mendidik anak tujuan dia. Kadang-kadang hanya untuk keinginan-keinginan sesat. Kemudian menyesira urusi kagaduh dengan kegiatan di luar rumah. Pula urusi dina-dina anak lagi didik anak dibantu urusinya dengan contoh-contoh tauladan kepada anak-anak. Maka itu yang misalnya fakir syekh la yu'tihi, orang tidak memiliki sesuatu, tidak akan ada yang dia berikan kepada orang lain. Miyondro hana akhlak, bahro gedanya hana tauladan, bukan ada tauladan kepada. Gedanya hana tak memiliki etika yang sesuai dengan aturan agama di menjalankan etika. Gedanya tidak pernah menjadi guru bagi anak. Maka pada saat ada anak yang dengar, kadang-kadang orang mesti mengeluh, anak yang penting. Mana yang penting? Anak pernah jadi contoh yang hebat. Anak pernah diajak berjamaah. Anak pernah diajak ikut pengajian. Kok tiba-tiba kata dia? Malah anak kadang-kadang lebih penting guru yang juga-juga menimba urusi. Karena memang kenyataan urusi tidak pernah jadi guru. Jadi punya urusi anak pernah jadi guru bagi anak di rumah. Anak bercoba saya ajak anak kepada kebaikan. Karena yang kami contoh yang anak juga di pakar psikologi, anak ini 85% daya serapik bak mata, hanya 15% bak ilmu. Apa makna? Yang tadi contoh di rumah yang kian yang diserap dia ini. Kan ada yang dah pegang. Nyuruhkan ayat mungkin yang didengar, tapi yang ada dia kalah. Jadi mantap lebih mayoritas dicontohkan melalui itu yang dikala ketimbang itu yang didengar. Makanya katanya urusi dah sampaikan kebaikan kepada anak, tetapi hanya pernah contohkan kebaikan yang anak harap anak akan dituruti itu yang ditengok, yang ditengok. Karena anak ini lebih berat contoh melalui penglihatan ketimbang melalui pendengaran. Kemudian yang kedua, untuk dirusak orang Islam di Bulan Barat melalui dirusaknya sistem pendidikan. Sistem pendidikan orangnya beda dengan jamun antara umum dan agama menyatu. Orangnya dipisahkan antara umum dan agama. Malah kadang-kadang persoalan politik, persoalan ekonomi, dah dalam masyarakat kitanya orangnya berpisah agama. Kena orang tegur dia masalah politik. Beda agama. Ini masalah bisnis. Jadi dia masalah berpisah agama. Padahal dia dapat mulai dari bab berfikir sampai bab muamalah, sampai bab nasihat, sampai bab persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, mandum naga itu dalam fikir. Tapi orang yang ada dalam masyarakat katanya jumpa persoalan berpisah. Masalah bukan perpisahan agama, jangan guna nasihat secara hukum, dijauh. Ini masalah bisnis, anak menyangkut agama. Ini masalah ekonomi, anak menyangkut agama. Ini masalah politik, anak menyangkut agama. Disangkakan agama ini berpisah dari segala persoalan sosial masyarakat. Maka dirusakkannya sistem pendidikan salah satu upaya dari ulama di luar Islam untuk menghancurkan komunitas atau peradaban Islam. Yang kedua, dihilangkannya ibadah. Urangnya umat Islam ada ibadah. Malah ada sayangkan generasi muda kadang-kadang yang dijadikan panutan orang di luar Islam. Atau orang Islam tapi orang Islam yang berperilaku fasik. Kalau orang Islam yang saleh, kalau orang Islam yang taat. Pada kemudian surah Al-Sa'ir, khairu sababikum may yatashabbah bi syuyukikum wa khair wa syarru syuyukikum may yatashabbah bi sababikum. Sebaik-baik generasi muda adalah yang mengikuti jejak pendahulunya. Seburuk-buruk generasi tua adalah yang mengikuti sifat kekanak-kanakan generasi muda. Urang ino yang betul ikut urang zaman yang insya-Allah tu. Tapi yang urang tua udah buat zaman ino, bukan anak metro ikut gaya-gaya ino juga ni ulama syarru syuyuki. Seburuk-buruk orang tua dari kalian adalah yang mengikuti sifat anak-anak. Jadi sama dengan kebaikannya adalah bab mengikuti jejak ulama.
kebaikan bak mengikuti jejak ulama, bukan bak ikut gaya yang mungkin pada zaman ini. Ulam yang tak ikutnya kadang-kadang perilaku yang dikembangkan oleh ulama di luar Islam. Jadi ulama Islam mungkin analikan, analikan kedua, analikan ikutan, analikan suah, analikan tauladan. Padahal Nabi dipuja dijadikan Nabi dan Allah, dikirim Nabi dan Allah sebagai ikutan yang panutan. Tapi jangan hanya dijadikan Nabi sebagai ikutan, malah terjadi ulun barat atau ulun di luar Islam sebagai panutan. Pada ketika Nasrul sahabat daripada Allah bertanya kepada Nabi pada saat Nabi sedang berkhutbah Jumat, mata saat kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Terus sahabat tersebut bertanya lagi, mata saat kapan kiamat? 3 kali sahabat bertanya, baru Nabi menjawab, ma'adattalah, apa yang telah engkau bersiap menghadapi kiamat. Jawab pada orang tersebut, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka Nabi menjamin al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu di akhirat kelak bersama orang yang dia cintai. Maka tanamkan rasa cinta kepada Nabi, kepada generasi muda. Tanamkan rasa cinta kepada ulama, rasa cinta kepada orang-orang saleh, supaya di akhirat kelak mereka bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka Muhammad pernah menjelaskan, kalau ingin tahu bersama siapa kalian di akhirat nanti, lihat dalam hati kalian siapa. Menyolah hati kalian terikat hati, tanya lebih menarik, dan jadikan fan guru yang tak ikut dari guru-guru di luar Islam, guru akhiratnya saja. Jadi dia tahu so naik kajian tanya kajian so dengan guru akhirat tanya. Kalau mereka tahu lagi. Mana ni buatlah. Artinya lebih cinta, lebih cinta kepada Rasul. Tapi guru akhirat saja Rasul. Lebih cinta guru saleh, guru akhirat saja guru saleh. Lebih cinta guru artis, guru akhirat saja artis. Lebih cinta guru main bola, guru akhirat saja main bola. Maka harus tanamkan rasa cinta kepada ulama yang saleh dan kepada para anbiya dan aulia, supaya menjadi harapan pada akhirat nanti kitanya bersama ulama. Yang kira-kira bahkan penting mencari ilmu, karena mencari ilmunya bukan hanya untuk kewajiban diri sendiri, juga kewajiban kepada ulama yang ditanya tanggung nafkah, yaitu anak dan perempuan. Kemudian ditanya mantap dalam bulan Safar. Jadi karena ditanya mantap dalam bulan Safar, boleh menjelaskan lebih tentang bulan Safar itu juga. Karena memang hadis-hadis yang seakan-akan dalam hadis tersebut yang model-model yang haji dalam bulan awalnya adalah dari itu. Memang itu salah, karena mungkin hanya tak keliru dalam mengambil sikap. Jadi kadang-kadang anda didik, anda ajarkan kalau inilah generasi-generasi yang lagi model sana. Kemudian kadang-kadang orang berkata, jadi mungkin dari Nabi yang dipegang oleh Nabi tidak ada safar. Nah, satu hadis yang jelas sekali Nabi bahwa tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan kepada sesuatu yang lagi kepercayaan dunia lewat kulit juga yang tanda, lewat kulit yang tanda, lewat kulit yang tanda. Yang oleh Nabi Nabi dalam sebuah hadis oleh para ulama dijelaskan karena bahwasanya kaum musyrik Makkah meyakini dan berikut bahwa menurut safarnya Allah turun bala. Padahal ada kalian penjelasan dalam kitab penyebab balanya gara-gara bersafar. Nah, dalam sebuah hadis dari Nabi la udwa wala ghairata wala hamata wala safara. Tidak ada penyakit menular. Karena para ulama musyrik bahwasanya meyakini bahwa untanya kena penyakit gara-gara menular dari unta lain. Keyakinan kandung bagikan diindikasikan bahwa penyebab menularnya gara-gara unta yang sakit. Sehingga Nabi bertanya Pak sahabat, Pak ulun makanya, menular untanya gara-gara ditularkan oleh unta lain, unta pun yang kena sakit kau menular.
Kaji unta kedua pun menular gara-gara unta lagi. Mau unta yang unta sakit kau berkali. Kalau menapa lagi? Maka dikatakan Nabi, la tayrata. Tidak ada penyakit menular. Yang ada Allah memberikan penyakit. Tidak ada safar. Mana tidak ada safar? Kerana bertafar. Bertafar kita ada kali Nabi anak. Makna dikatakan Nabi, la safara, tidak ada bulan safar. Para ulama menjelaskan bahawa meyakini bahawa bulan safarnya bulan turun bala, yang keyakinan yang sampai berubah tingkat saya yakini dalam wujudna inhana yang dalam wujud safar contoh yang bisa menjadi penyebab jadi musyrik yang berubah tingkatnya saya yakini. Alhamdulillah untuk masyarakat Aceh anak berubah tingkatnya. Cuma yang paling yang tingkat terkait wujud safarnya biasa ada musibah. Tapi dari yang kau yang musibah musibah Allah. Ini menjadi wujud safar. Karena kalian ini lebih belum dapat dikir, bila dikir yang menjalanian macam keyakinan, itu sampai berubah tingkat jadi syirik. Malah dia Nabi mengajarkan dalam hadis, ketika dia katakan sesuatu yang anda tak senangi, katakan musibah atau bala, yukun Allahumma la yahti bila sana, illa anta, wala yadfa'u sayi'at, illa anta, wala hawla wala quwwata illa anta. Ya Allah tidak datang dengan kebaikan kecuali Engkau yang mendatangkannya, dan tidak menolak kejahatan kecuali Engkau yang menolakkannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada lidah dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Engkau. Yang beliau ucapkan bahawasanya dalam hadis-hadis ketika terjadi sesuatu yang anda tak inginkan. Yang hakikat bala apa? Hakikat bala dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab adalah maksiat. Penyebab bala maksiat. Setiap hari yang anda lakukan maksiat, yang kemalangan begitu. Maka ada sebagai ulama yang ikut urau raya, urau yang terlewati tanpa berbuat dosa kepada Allah. Yang urau raya itu. Kan urau raya Habis Ramadan, kan urau raya haji. Karena al-in urau raya itu adalah urau yang ketika terlewati tanpa dengan berbuat dosa. Maka kali Ibnu Mas'ud, seandainya kemalangannya, Pak Sabung Bunda, yang paling berat mendatangkan kemalangan yaitu yang hidup antara dua tulang geraham. Yang hidup antara dua tulang geraham itu lidah. Karena lidah yang paling banyak melakukan dosa. Lidah mengumpat, lidah pegang-pegang, lidah pegang air kau. Dan kira kemalangan Pak Bunda, benda yang paling berat mendatangkan kemalangan itu lidah. Pak Roda yang itu ada Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi setiap hari memiliki kemenangan, bukan hanya bulan Safar. Di pura ada kemenangan. Maka dalam hadis Nabi cegah olehmu akan kemenangan hari tersebut dengan memperbanyak sedekah. Yang adalah apa? Anjuran kita bila sedekah itu menolak bala. Sama dengan penyebab balanya bukan gara-gara belum dapat, tapi gara-gara perilaku. Karena urau adalah makhluk Allah, urau adalah ciptaan Allah. Jadi yang bukan bala bukan karena urau, tapi karena sikap perilaku kita yang mendatangkan bala. Asyuhum subul qulub, kemalangan itu karena buruknya akhlak. Perilaku kita yang mendatangkan kemalangan, bukan karena bulan safarnya. Jadi orangnya dah perbaiki, baik dia yakini karena belum safarnya yang mendatangkan kemalangan. Tapi yang hakikat yang mendatangkan kemalangan adalah maksiat kepada Allah. Karena tidak ada kemalangan kecuali maksiat dan dosa. Karena maksiat dan dosa mendatangkan amarah Allah. Maka apabila Allah telah marah kepada seorang hamba, maka hamba tersebut celaka bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Sebagaimana apabila Allah ridha kepada seorang hamba, hamba tersebut akan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berarti hakikat daripada kemalangan adalah maksiat, bukan karena harinya, bukan karena waktunya. Di hakikat kemalangan adalah maksiat. Kadang-kadang ini pakai anak turun Google acara sembahyang istisqa ramai-ramai. Kata
hilangkan kunci kemenangan itu dengan cara bertaubat. Kemudian menyangkut dengan kegiatan Rabu Abi. Rabu Abi tiba. Katanya tradisi Rabu Abi-nya menyona yang bertentangan dengan ajaran Islam hingga kita hilangkan. Dalam agama jauh kita selama jauhnya mana terjadi perbuatan yang diharamkan. Terulau terdapat keluarga atau terulau terdapat yang bersama jenis. Yang adalah yang baik terulau terhubung hal-hal yang berbahaya. Orang yang kau tidak boleh produktif dan kau tidak berdekah berpakir kepada baju keluarga nama-nama kata. Yang baik dalam bukan hal-hal yang membuatnya berdosa. Itu lagi kegiatan awal jamun dia makanan dalam dahulu yang memang ada dalam pandangan kita oleh sunnah perbuatan yang dilarang. Maka bahkan dalam sejarah ketika itu agama Islam kena Nusantara hanya melalui proses peperangan, tapi dengan cara perdamaian masyarakat terima. Karena yang ini ajaran Islam kena orang yang tidak anti tradisi. Dan dengan apa? Dengan di Jawa cerita di para kiai yang berada masa kalau Wali Songo Gunung Merapi yang meletus tikunnya itu yang gadis berkembang. Ketika Islam datang, Islamisasi tradisi. Jadi Islam tidak anti tradisi. Islamisasi tradisi, padanya bertugah ni ulama yang Islam baik hati belum dosa mendapat manusia. Tapi nanti mata yang baju, menggulang katanya boleh kubur dalam baju. Mengenal boleh kubur baju, agar kiayang baju juga cuba tu. Okey matanya anak baju boleh kubur. Tak kubur, bukti dengan dalam Merapi. Karena dia langsung datang tradisi masyarakat biasa bunyi. Maka Islamisasi. Nah tradisi yang ada sesuai dengan syariat, itu sesuai dengan syariat. Yang dah tahu cara. Mungkin dia kebiasaan yang karena perempuan yang kira-kira ada sesuai dengan syariat, maka kita hilangkan. Jauh orang buat kaumi berdekah dengan salah. Kau minta larang pun anda bijak itu pakai. Jadi intinya Rabu Abi-nya tak usahakan bina pelanggaran-pelanggaran yang menentang syariat. Alih keyakinan tanya harus berubah. Kemalangannya bukan gara-gara buruk, tapi kemalangannya gara-gara perbuatan diri dan sebagainya. Yang kunci. Karena kunci kemalangan bahawa maksiat. Karena maksiat yang mendatangkan amarah Allah. Bukan gara-gara buruk, bukan gara-gara wajib. Dah. Kemudian mengingatnya bulan mulut, menjelang bulan mulut, bahkan dia boleh tak agungkan bulan mulut. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu man kunna bihi wajada halawatal iman. 3 perkara, barang siapa yang ada 3 perkara tersebut pada dirinya, bisa orang tersebut mendapati kemanisan iman. Halawah, kemanisan iman yang bagaikan madu. Apa 3 perkara? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Bahwa adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Jadi penyebab untuk mendapatkan halawah iman yang pertama cinta ke Allah dan cinta ke Rasul. Halawah imannya hanya rumput berkata. Karena digambarkan lagi yang ibarat madu. Madu kalau benda madu urut bisa merasakan manis madu. Urut minum itu hanya teh madu. Urut yang bermasalah penyakit gula hanya teh madu. Tapi hanya orang-orang sehat yang bisa merasakan manisnya madu. Yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang-orang yang sehat iman. Orang yang imannya bermasalah tidak akan merasakan halawah iman. Penyebab merasakan halawah iman yang pertama yaitu menjadikan cinta kepada Allah dan Rasul lebih utama daripada mencintai perkara yang lain. Ibadah makna cinta kepada Allah. Cinta kepada
ditafsir oleh ulama sufi dalam kitab tasawuf, yaitu kecenderungan hati seorang hamba kepada Allah. Artinya lebih cenderung mail dalam bahasa Arab itu mailuan cenderung hati. Artinya lebih cenderung kepada Allah ketimbang yang lain. Karena terjadi persoalan menentang dengan ajakan Allah ataupun ajakan manusia, dahulukan ajakan Allah. Kecenderungan hati seorang hamba kepada Allah, itulah penduduk rasa cinta kepada Allah. Kemudian perasaan adanya hubungan yang erat dengan Allah. Ketika hadapi barang kaku, anda anggap Allah lepas dari kita. Dan anggaplah hubungan yang erat dengan Allah, yang bentuk rasa cinta kepada Allah. Kemudian dia jadikan Allah sebagai hadrat yang maha suci dan maha mulia dan maha tinggi, yang mana ditanya perasaan kemakut, perasaan ia untuk dapur itu yang Allah larang, dan perasaan ia untuk tinggalkan itu yang Allah perintah. Dan hana terserupakan Allah dengan makhluk, dan hana dalam ibadat kita yang tersertai selain Allah, betul-betul karena Allah SWT, yang bentuk daripada mahabbah kepada Allah. Jadi mahabbah kepada Allah memandang daripada cinta kepada Allah itu. Mahabbah kepada Allah yang diwujudkan dari perasaan batinnya, dan hanya diwujud karena Allah berkalan kepada hatinya, bukan berkalan kepada jasad tubuhnya. Perasaan batinnya yang betul, yang tak agungkan Allah. Ketika ada sembahyang tapi Allahu Akbar, betul Allah yang Akbar. Atau ketika sembahyang mulut Allahu Akbar, hati dan yang Akbar yang lain. Maka ingat itu kadang-kadang dari para malaikat, ketika kita tak ucap Allahu Akbar, kata-kata itu malaikat bohong kan? Karena nalain dalam hati dan yang lebih Akbar. Kadang-kadang pada saat panggilan azan, tak abaikan panggilan azan. Saat kadang-kadang sembahyang kamu jalan tidak berbatai sembahyang, karena nak akbar lain lebih akbar daripada Allah. Ketika ada baca Allah Akbar, malaikat berkata, karena dalam hatinya lain dan akbar kepada Allah. Bukan dengan yang maksud dengan mahabbah cinta kepada Allah. Menansi dalam kehidupan seharian, kadang-kadang dalam ibadat hanya perasaan tak duakan Allah. Ibadat yang karena ke Allah semata, karena mengaitkan oleh manusia. Ketika dalam baca Fatihah dan ia akan na'budu, engkau yang kami sembah, malaikat juga berkata bohong. Karena niadaan ibadatnya bukan hanya semata ke Allah, tapi ibadat karena untuk mendapat kemuliaan daripada makhluk. Anda dah baca lagi ya nasta'in, engkau yang kami minta tolong. Hanya engkau yang kami minta tolong. Tapi dalam keseharian kita dia tertimpa musibah atau dia inginkan apa-apa hajat, dia kadang-kadang dua ke Allah. Dia baikkan ingat ke manusia, dia baikkan harap pemberian manusia memang pemberian Allah. Maka dalam sembahyang kita lagi kita baca dia nasta'in, juga daripada malaikat kata bohong. Kadang-kadang ibadat yang saya lakukan yang kalau kita sempurna, mulut tidak sesuai dengan yang dalam hati kita. Itu nama sama layak cakap tak serupa bikin. Mana cakap tak serupa bikin, yang tak cakap ia akan na'budu, yang tak cakap Allah Akbar, tapi perilaku dan yang tidak menunjukkan Allah Akbar. Perilaku dan yang tidak menunjukkan ia akan na'budu. Perilaku dan yang tidak menunjukkan ia akan na'budu. Maka cinta kepada Allah dengan cara mengagungkan Allah, mendahulukan Allah daripada perkara-perkara yang lain adalah salah satu penyebab untuk mendapat halawah iman. Kemudian Nabi dan juga dalam sebuah hadis, ahibbullah lima yadrukum bihi min ni'am. Cintailah Allah lantaran nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada engkau. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintalah kepadaku, kata Nabi, dengan cara mencintai Allah. Jadi seseorang yang beriman tidak akan mencintai Allah tanpa mencintai Nabi. Juga tidak akan mencintai Nabi tanpa mencintai Allah. Cinta ke Nabi dan cinta ke Allah dua hal yang tidak bisa
Maka dikutip oleh Imam Haddad, min alamati mahabbatillah ittiba'u sunnati Rasulillah. Termasuk salah satu tanda atau indikatornya cinta kepada Allah, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tanya taklid bro cinta kepada Allah, tapi tak pisah antara Allah dan Nabi. Bu yang Nabi pun hanya dijadikan sebagai ikutan yang kebohongan belaka. Karena seseorang tidak akan cinta kepada Allah tanpa melalui cinta kepada Nabi. Kemudian termasuk perkara yang menunjukkan cinta kepada Allah yang paling raya, yaitu ikut yang disampaikan oleh Nabi. Karena dalam ayat kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka ikutiku, kata Nabi. Dengan engkau ikutiku, engkau akan dicintai Allah dan Allah akan memberi keampunan. Nah, sebuah faktor yang menyebabkan ampun daripada dosa adalah ikut sunnah atau ikut yang telah diajarkan oleh Rasul. Karena dengan cinta kepada Allah, cara ini dengan cinta kepada Rasul. Nah, dalam hadis lain kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu kecuali lebih cinta dia kepadaku daripada anak, orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Ke manusia, ke anak, ke manusia lebih berat cinta kepada Nabi, baru anggap iman dia iman yang sempurna. Banyak hanya lebih berat cinta kepada Nabi yang dalam kira iman dia iman yang sempurna. Kemudian dipegang oleh Abu Syamah Tafsirah guru daripada Imam Nawawi, termasuk salah satu tanda cinta kepada Rasul, yaitu apa yang dilakukan oleh manusia pada setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Bu yang dah pun dengannya bulan Rabiul Awal saat kelahiran Nabi, memperbanyak sedekah, berbuat perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, menampakkan rasa senang dan gembira, yang termasuk salah satu mahabbah kepada Rasul. Ina kalau Allah kasih juga menurut kerana mangkal lagi menurut katanya beda daerah, beda cara. Malah kalau lagi di Madinah, kalau Rabiul Awal di Pulau Seni, dan sebagian masyarakat di Madinahnya, dia bagi gula murid ini. Tidak ada yang juga olive. Membeda cara. Saya mungkin nak pakai hujang, lalu jarak mana ya? Bagi gula yang ke burung yang lewat ke jalan pada Pulau Seni atau malam Seni untuk idhar surur, menampakkan kesenangan. Yang bentuk juga daripada rasa syukur. Jadi perilaku kegiatan Maulid yang dipegang oleh Abu Syamah salah satu bentuk mahabbah kepada Rasul. Yang salah satu bentuk mahabbah dan ta'zim kepada Rasul dan mensyukuri kepada Allah karena telah mengirim Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Rasul sebagai rahmatan lil alamin, kan hanya ulul Islam tok yang rasakan rahmat. Rahmatan lil alamin, rubah kafir, rubah binatang. Karena dalam ajaran Islam rubah cara menyembelih binatang diatur dalam Islam. Berarti kedatangan Muhammad sebagai rahmat bagi binatang. Gara-gara dikirim Nabi Muhammad, ulul kafir hanali keagum di Allah dunia. Tapi Muhammad bukan rahmat kepada orang Islam saja, juga rahmat kepada orang kafir. Karena umat awal ketika pupuk salah langsung diambil. Naik berubah bentuk di kebui, naik berubah bentuk di kekera, macam-macam berubah bentuk. Tapi umat Muhammad Allah tak ambil pura akhirat, lebih kesempatan taubat pada dunia. Kafir sekalipun hanya diambil langsung di dunia. Sama dengan Muhammadnya rahmat bukan hanya kepada orang Islam, juga rahmat kepada orang kafir. Sehingga sebab binatang kehadiran Nabi Muhammad merupakan rahmat
wajarkah atau anak kita merasa senang saat kelahiran? Wajar. Cuma kadang-kadang praktek masyarakat yang kadang-kadang menyimpang dari agama, itu lagi contoh. Takut si ngegede yang tak nak berkata, takut ku ngegede yang tak berkata kayak apa. Yang perilaku yang lain yang dah hilang. Pada kauli tak kuat itu, kira-kira pada umroh dah pada kauli. Tapi dah kauli dah takut, dia buat tapi ada apa itu. Yang perilaku yang lain yang kira-kira menentang agama, yang mentang kita hilangkan. Baik tak hilangkan itu. Jadi boleh maulidnya walaunya merupakan sebuah bid'ah, dalam pandangan Imam Syafi'i bid'ahnya yang baik dan memandu bid'ah terus. Mana bid'ah berarti hanya dihubungi Nabi hanya kubur model kauri dekatnya, tapi bersyukur dengan cara beribadat. Karena cara bersyukur dengan cara beribadat kepada Allah, dia melalui sedekah, dia melalui sembahyang, dia melalui berpuasa. Nabi di pulau sendiri berpuasa karena bentuk rasa syukur kepada pulau kelahiran. Malah dari kalangan para habaib juga menulisnya ke pulau Wato di pulau sendiri. Nah di Palembang kepada salah satu perkumpulan Nabi di Palembang di pulau sendiri. Di Malaysia kemudian baca maulid. Macam di kanaya ada di Mangkuk beli maulid. Tapi lawar dan melakir mandi awal mandi akhir maka di pulau sendiri. Mandi pun bunuh di pulau sendiri. Cuma maulidnya beda artikan dan maulid ilmu tapi baca kisah Rasul untuk membangkitkan semangat kitanya, untuk menanamkan rasa cinta kitanya kepada Rasulnya juga bahagian daripada maulid dan nampakkan rasa senang, dan nampakkan rasa lebih gembira dan bahagian daripada maulid. Kemudian salah satu daripada rasa cinta kepada Allah yaitu rida denganku yang Allah takdirkan kepada kita. Rida denganku yang Allah takdirkan kepadanya yang salah satu bentuk rasa cinta Allah. Manusia biasa diperlakukan oleh orang yang dicintai, disakiti sekalipun tidak akan ada perasaan marah. Saya mencinta beliau dikerjai beliau berjanji ijab baterai sampai pun anak doktor. Tapi hana rasa mungkin malah tak anggap satu kenikmatan tersendiri. Kenapa perasaan Allah diuji bala dunia hana rida? Maka salah satu tanda mahabbah kepada Allah yang dengan mahabbah yang mendapat halawah kemanisan iman adalah rida denganku yang Allah berikan kepada kita. Dia bertanya hana rida aku yang Allah berikan kepadanya, yang berarti cinta kita kepada Allah bukan cinta yang sebenarnya. Maka min alamatil mahabbah ridha. Salah tanda cinta kepada Allah yaitu ridha. Malah di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah kemarin tasawuf tempat, idza ja'atul balaya wa anta sabitun wa anta mu'min. Apabila datanglah bala atau musibah atau ujian sedangkan kamu memiliki keteguhan hati, maka kamu itu orang yang mencintai Allah. Ni wajib bala adanya apa-apa. Hana teguh hati dan hana rela, hana siap dan terima ku yang Allah berikan, yang tanda dengan termumin kan orang yang mencintai Allah sebenar-benar. Maka ketika terjadi bala, dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan ada tipe bala. Bisa jadi balayan sebagai bentuk hukuman keridanya Allah. Bisa jadi balayan sebagai bentuk penembus dosa. Bisa jadi balayan sebagai bentuk untuk mengangkatkan martabat dan derajat. Apa yang membedakan? Yang membedakan cara tanda bala yang untuk bangkitanya untuk menembus dosa ataupun untuk dihukum oleh Allah keridanya. Sebuah tanda balanya sebagai bentuk hukuman Allah ketika menghadapi bala kita yang belum besar, ketika menghadapi bala kita yang dalam kegalauan, ketika menghadapi bala kita yang semakin jauh daripada ibadat, malah tak adu nasib bak manusia. Yang berarti bala yang Allah berikan hukuman
Tanda bala sebagai penembus dosa, gendanya merasa sabar, sabrun jamil, sabar yang elok pada hadapi bala. Gendanya anak mengadu buat manusia, tapi mengadu kepada Allah. Ketika datang dosa, gendanya semakin, ketika datang bala, gendanya semakin dekat kepada Allah. Yang tanda bala yang lebih ringan adalah untuk menebus dosa. Kemudian yang ketiga, bala yang Allah berikan untuk naik derajat dan martabatnya. Yang biasa bala yang diberi kepada para aulia dan kepada para nabi-nabi. Tanda ini lebih senang itu bala ketimbang mana bala. Pada itu bala rasa cocok hati kita lebih berat ketimbang mana bala. Yang lebih senang itu bala mana bala, maka nabi hidayah daripada para aulia belum mana musibah turunnya susah. Karena anggap Allah bagi cuekin dulu, Allah kedua gitu, anak itu boleh. Yang lagi tipe bala yang bala untuk mengangkat derajat seseorang. Maka dari masyarakat, pada musibah, tsunami, gempa, baik mengandung tak artikannya hukuman. Bisa jadi yang sebagai ujian. Ujian hanya diberikan kepada orang yang mengikuti pelajaran. Yang lainnya ada sembahyang, ada pernah, mengikuti, ada hadir, puasa, ada kumpul, tiba-tiba datang bala, ada anggapnya ujian. Mungkin masa orang nak datang melokal di ujian. Jadi yang diberi ujian oleh Allah hanya kepada orang yang sudah terbiasa melakukan ibadah. Lebih musibahnya ujian. Tapi yang berkata ibadah ada sembahyang mana, puasa mana, tapu mana, ada itu tibahnya ke ujian berkata yang hukuman di dunia dan hukum di akhirat. Maka heboh tipe balanya masing-masing kita rasakan bagi diri kita ni. Oh jamak, ada tertimpa atau tertimpa. Ku jamak dalam kategori pertama sebagai hukuman, jamak dalam kategori kedua sebagai penghapus dosa, jamak dalam kategori kedua sebagai untuk meninggikan derajat dan martabat. Kemudian bahkan Allah Taala lebih banyak. Pegang kita. Kadang-kadang dalam kita dalam sebuah hadis riwayat Tabrani yang maksud dari hadis tersebut, kadang-kadang Allah kagumi sebuah derajat kita di surga. Ternyata derajatnya naik tercapai dengan amal kebaikan. Kadang ibadah sembahyang kita ada ujung, kadang ujung bawa yang video. Kalian dilawi pikiran kita bawanya. Kadang-kadang nak ibadat amal kebaikan sebagai sedekah, berapa posting media, timbul penyakit ria. Karena haid derajat yang bersiap di Allah dalam surga dengan amal kebaikan, maka Allah beri bala dan musibah supaya kita bersabar. Dengan kesabarannya kita akan naik kepada derajat tersebut. Yang terdapat penyebab. Maka ketika ada hadapi bala dan musibah, baik dah hadapi dalam kondisi susah. Karena bisa jadi musibah yang Allah berikannya jalan pintas untuk kita mencapai martabat yang telah dipersiapkan oleh Allah. Kadang-kadang hanya dapat dari ibadah amal kebaikan, lebih bala dan musibah dengan kesabaran, belum kita kepada martabat tersebut. Kemudian juga Abu Abbas Al-Mursi sahaja daripada guru Ibnu Athaillah As-Sakandari, katanya lampin cuma dua keadaan. Anak yang kelima, ahwalul abdi arba'atun laka misalah. Kondisi waktu seorang hamba cuma 4, tidak ada yang kelima. Tahu yang itu anak yang kelima. Pertama kondisi ibadah. Tanya dalam perjalanan hidupnya dalam kondisi ibadah. Karena kita meyakini tanya seorang hamba Allah sebagai Tuhan. Tanya sebagai hamba. Allah dituntut batanya hamba untuk mendekatkan diri berubudiyah kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan ibadat saja. Lam nikmat ini cara mendekat diri kepada Allah. Lam maksiat cara mendekat diri kepada Allah. Dalam musibah dan dalam bala cara mendekat diri kepada Allah. Ibarat juga ada Muhammad Al-Mursi. Kuat keadaan manusia. Ada kala ibadah, ada kala maksiat, ada kala nikmat,
Hana yang kelima. Nyokal dengan lain badan, malam mati. Nyokal dengan lain nikmat, malam badan. Nyokal dengan badan, malam nikmat. Hana yang kelima. Cuma berdoa. Cara mendekatkan diri kepada Allah dalam berdoa keadaan ini macam mana? Cara mendekatkan diri ketika kita tengok dalam kondisi ibadat, hidup pandang anugerah dan nikmat Allah. Dalam bahasa kita syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Pu yang lakukan amal kebaikan ibadahnya memandungnya anugerah Allah. Hana perbuatan baik mengandalkan amal diri kita. Menyolagainya dan dipukul ada mungkin wujud. Karena wujud dalam mengandalkan amal diri. Karena la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika panggilan azan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, anjurkanlah agama kita yang berkasuhud la haula wala quwata illa billah. Karena tidak akan ada seseorang yang bergerak ketika mendengar panggilan azan kecuali karena Allah menggerakkannya. Dulu kedai yang bersedih, tapi ada panggilan azan dulu santai di doko, ada gerak tapi yang langkah yang dulu tidak bersedih. Karena anak itu ajak Allah. Maka ketika kita melakukan ibadat, guyukalah dalam ibadat kita na unsur anugerah Allah. Jika kita mendapat taufik dan makna untuk melakukan ibadat. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi maksiat, kita sedang dalam kondisi maksiat, cara mendekat diri kepada Allah dalam kondisi maksiat dengan cara bertaubat, istighfar dan menyesali apa yang kita lakukan. Maka ini yang disebutkan oleh ulama sufi, kadang-kadang ulun yang maksiat ke Allah lebih berat daripada ulun yang hanya pernah maksiat. Orang lebih menyahul maksiat ke Allah, lebih maksiat, bersesali, bertaubat, beristighfar dan merasa diri hina dan butuh kepada Allah. Ketimbang orang yang beribadat dan pernah maksiat ketika pun, maknanya hanya merasa diri butuh ke Allah, hanya anggap yang ada salah, hanya merasa diri hina, malah anggap beliau merasa hebat. Kalau Ibn Athaillah, banyak sekali orang yang melakukan dosa lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah. Maka cara mendekat diri kepada Allah ketika dalam kondisi maksiat yaitu dengan cara menyesali, dengan cara bertaubat, dengan cara beristighfar. Lalu katakan awliya Allah yang meninggal di lembah dengan mendengarnya oleh Allah dengan kuat dan lembah ridha Allah jauh lembah ridha Allah gara-gara perkara yang sepele. Sebab ridha Allah itu dalam bentuk amalan yang lain. Kadang-kadang amalan yang raya lainnya nak merasa hebat amalan raya. Karena dipegang oleh para ulama, inna ta'at kullama istasgharta kaburat indallah. Wal maksiat kullama istaghdamta sawarat indallah. Kebaikan itu, ketaatan itu jika engkau anggap kecil, maka nilainya di sisi Allah besar. Maksiat jika engkau anggap besar, maka di sisi Allah kecil. Itu makna. Pada dia pupuk butaan, kita dah anggap butaannya hanya seberapa yang bertugas kehambaan kita. Tanya sira hamba dipuji oleh Allah, dipuji diberi dalam balasan yang tersebut. Inna Allah ishtara anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah dipuji tanya, dicipta tanya, diberi rezeki, diberi nikmat, tapi itu yang tanya itu diberi oleh Allah. Ini ada fikir wajah. Tidaknya orang yang menjasa manusia begitu hendak tinggalnya baik. Dengan menjasa. Dipupuk kebaikan di dalam manusia. Ini orang yang nak jasa dan yang pernah tolong di awal sangat handuk demi. Tapi Allah dari mana guna olehnya diatur rezeki, olehnya diberi nikmat. Segala sesuatu diatur dalam kehidupan dia. Tapi secara jumlah jiwa tanya untuk melakukan ibadat, diberi ganjaran. Jumlah harta tanya, harta Allah yang di Allah, yang dipakai di Allah, yang di kekuatan di Allah, tapi jumlah oleh Allah dan jumlah dengan harga murah.
Besar ada di mana nak mampu. Don kan? Ini dah besar geram. Pada geram besar geram ni. Hana. Pada ton boleh besar geram ni. Besar kerana harga dikurang maka perkiraan ini menton. Dan kemudian makanan 6 kilo. Itu dia menyandang. Ngeram amalan hamba ngendara Allah kira. Dan ngendon, dan nengkilo, dan nenggeram. Tapi ngendara, darahnya ubay-ubay. Ubay-ubay dapat amalan kebaikan Allah beri balasan. Tapi kira amalan kebaikan dan oleh Allah dua timbangan paling rendah. Mungkinlah hukum dunia hanya berlaku timbangannya. Hukum dunia paling rendah dalam 20 dunia. Tapi Allah kira amalan hamba dengan darah. Acing fikir bayangkan Allah kira amalan hamba dengan daun. Baru kira amal kebaikan dan yang kita kubur di daun dulu. Bukan ada kubur. Tapi karena Allah kira dengan darah, dengan ubay itu, maka luar biasa amal kebaikan yang dia kubur lebih ganjaran dia Allah. Dia lebih tanya, lebih harta, lebih rezeki, lebih nikmat, lebih dalam amalanku yang kita kerjakan. Hana manusia yang lagi Allah kubur kegunanya hamba. Jadi hana mahabbah ke Allah, dengan Allah mahabbah kegunanya yang hana ada dapat juga. Hana ada dapat juga kegunanya gaji urhat melangit, gaji urhat jauh daripada tuntutan agama. Maka salah cara untuk mendapat halawan iman itu mahabbah kepada Allah. Salah satu bentuk mahabbah kepada Allah riba dengan itu yang Allah berikan ketika terhadap musibah. Karena bukan dalam pada tahu kunci kebahagiaan dalam dunia dua. Yang pertama riba dengan itu yang Allah berikan. Yang kedua qanaah. Sebab yang kita kebahagiaan dalam dunia ni hana barang. Digambarkan di salah satu picture daripada Sayyidina Ali bahawa man at'aba ma lam yuzlab man talaba ma lam yuzlab man talaba ma lam yuzlab at'aba wa lam yuzlab. Barang siapa mencari sesuatu yang belum diciptakan, dia akan merasa letih, sementara yang dicari itu tidak bakal dia dapatkan. Para sahabat bertanya, apa yang belum diciptakan? Imam Ali Zainal Abidin menjawab, ar-raha, ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam hidup Allah belum menciptakan untuk di dunia, tapi Allah persiapkan untuk akhirat. Maka dunia ini untuk nangro cobaan, dunia ini untuk nangro ujian, dunia ini untuk nangro bala, ada untuk nangro balasan, dan nangro nikmat. Maka kunci kebahagiaan itu pada dua, rida dengan itu yang Allah beri, dan Qanaah merasa cukup yang kami miliki yang Qanaah. Karena dipegang oleh ulama tasawuf, penyebab manusianya hana Qanaah gara-gara lu fikir, lu tak fikir, lu pikiran, tak inginkan itu yang kami miliki itu, kayak yang termotor, yang itu, mengunduhna, sejak umur baru lebih awal yang baru. Dahuna pula bermadani baru yang berbudaya yang baru dah tofa baru yang berbudaya di kota. Jadi penyebab anak-anak gara-gara banyak berfikir. Dipegah oleh ahli medis, sumber penyakit mayoritas dari banyak berfikir. Mereka hubungkan ilmu tasawuf dengan ilmu medis sama dengan penyebab banyak penyakit gara-gara tidak tenang. Karena ulun haikin Qanaah menyuruh fikir, lu yang diinginkan, mereka lu fikir menjadi sumber pemicu yang penyakit. Maka salah satu kunci kebahagiaan adalah Qanaah dan rida itu yang Allah berikan. Nah, dalam cerita, orang kaya ketika menjelang Syuro, kecubit dari kandung, kejijak rumah makan yang baju. Melewati sebuah jalan di tengah persawahan. Segala tengah belakang na sebuah jambu, na sebuah pandu yang inan
duduk kira ayah, kira kurma dan dua orang dengan baju pula rantang. Gekun dia urung gaya menolak menolak senang hat urung lam-lamnya. Baju pu sampai keluarga, baju pu menantu, baju pu didampingi oleh isteri. Di bapa yang kerja yang dulu, hidro duit, kerja kat restoran, kurma ya, kerja kat enak dengan tengok. Padahal kerja nama tu masih. Gekun di bapa yang tengok duduk lam-lamnya, benangkan bapa yang duduk lama tu memang lebih dia. Kita yang lawan dari langit tu pun lam-lam. Ternyata kebahagiaan dan kesenangannya relatif. Urang dia fikir kau lebih senang dari ini. Padahal dia tanya, ternyata lebih senangnya orang. Dia urang luar dia fikir dia lebih senang. Anak dah menjadi kemudahan, anak berubah fikiran, anak berubah. Dia ingin dengar. Yang dia fikir urang sini lebih senang. Lebih senang yang makau kan. Paling kau yang macam dalam jelas. Jadi dia ini fikir urang sini lebih senang. Dia urang sini fikir dia lebih senang. Ternyata kesenangan bahagia